Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi dengan saya Widya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya pembuatan teka-teki silang yang digunakan untuk evaluasi dalam proses pembelajaran. Cara bikinnya sangat gampang. Untuk itu ikuti video ini sampai akhir ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sebelumnya, pastikan di dalam laptop atau komputer kita sudah ada aplikasi yang digunakan untuk membuat TTS tersebut. Nama aplikasinya adalah Eclipse Crossword, seperti yang terlihat pada layar. Untuk mendapatkan aplikasi tersebut, kita bisa mendownloadnya dengan melakukan pencarian pada aplikasi Google Chrome. Ketik kata kunci Eclipse Crossword. Kemudian enter. Ambil yang download juga boleh. Nah, kita ambil pilihan yang paling atas sekali, yaitu download Eclipse Crossword. Oke, kita akan menemukan halaman di mana di halaman ini kita bisa melakukan download terhadap aplikasi yang digunakan untuk membuat teka-teki silang ini yang disebut dengan Eclipse Crossword. Hasil download dari aplikasi ini bisa kita lihat di drive kita. Untuk membukanya bisa diklik segitiga yang ada di kanannya, kemudian show folder. Nah, kita akan menemukan aplikasi ini sudah terinstall pada komputer atau laptop kita. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menginstal aplikasi ini dengan cara double klik atau klik kanan, kemudian run. Nah, kebetulan di dalam laptop saya sudah ada aplikasi ini, saya tidak perlu menginstalkan lagi. Nah, cara menginstalnya sangat mudah sekali. Kemudian kita tutup jendela pencarian, kita mulai membuat teka-teki silang dengan menggunakan aplikasi Eclipse Crossword yang sudah terinstall di laptop. Di saat kita sudah membuka aplikasi ini, kita cukup klik next. Nah, pada langkah selanjutnya, kita akan diberi izin untuk membuat atau create teka-teki silang. Kemudian klik lagi next. Nah, pada halaman ini kita sudah bisa memulai membuat teka-teki silang. Teka-teki silang terdiri atas pertanyaan dan jawaban. Nah, untuk pertanyaan kita mengisinya pada bagian clue for this word. Sebagai contoh, pertanyaan kita yang pertama adalah perangkat keras komputer. Nah, pada bagian word kita tulis jawabannya apa? Jawabannya adalah hardware. Nah, kemudian kita klik add word to list. Nah, berarti kita berhasil membuat pertanyaan pertama untuk TTS ini. Kalau kita ingin mengeditnya, kita cukup double klik kata hardware tadi. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan, baik dari segi pertanyaan ataupun dari jawabannya. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Cuman kalau TTS ini, jawaban untuk pertanyaannya harus terdiri dari satu kata atau paling banyak dua kata. Karena ciri khas dari TTS itu adalah jawabannya adalah berupa word atau kata. Oke, kita lanjutkan beberapa buah pertanyaan. Aplikasi ini dapat menampung sampai puluhan pertanyaan. Cuma di sini kita bikin saja sebagai contoh. Ada 6 buah pertanyaan. Atau 7 buah pertanyaan. Kemudian setelah kita selesai membuat pertanyaan dan jawaban, kita klik next dan kita akan diarahkan untuk menyimpan dari project kita. Nah, saat menyimpan kita buatkan foldernya, karena setelah ini nanti ada beberapa file yang harus disimpan dalam folder yang sama.
untuk memudahkan melakukan pencarian. Kita tulis saja nama foldernya adalah TTS. Kemudian untuk filenya juga TTS, TTS1. Kemudian kita save atau kita simpan. Oke, selanjutnya kita tulis nama dari TTS kita ini. Kebetulan kita samakan saja dengan yang tadi biar mudah, yaitu TTS1. Kalau ingin mengisi nama juga boleh, kalau di skip juga boleh. Kemudian klik next. Nah, di sini akan kelihatan kita akan membuat TTS ini terdiri atas 20 kata mendatar dan 20 menurun. Nah, jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Kalau tidak menyukai tampilan seperti ini, kita bisa merubahnya ke bentuk lain dengan mengklik make another pattern like this one. Nah, kalau kita sudah menemukan tampilan TTS yang tepat, kita klik next. Langkah selanjutnya, kita melakukan penyimpanan terhadap TTS yang telah kita rancang. Simpan dalam folder yang sama dengan yang project kita simpan tadi. Boleh disamakan nama filenya, yaitu TTS1, kemudian klik save, dan crossword kita sudah tersimpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mempublikasikan kepada peserta didik atau siswa. Nah, untuk mencetak TTS ini, kita cukup klik print crossword. Pada tampilan print crossword, kita bisa menentukan apakah kita ingin mencetak TTS ini langsung dengan jawabannya, atau pertanyaan saja, atau TTS kosong. Nah, tampilannya seperti ini setelah kita klik print. Karena komputer saya tidak terhubung dengan printer, makanya tidak bisa. Kalau komputer Bapak Ibu atau saudara sudah langsung terhubung dengan printer, dia akan langsung keluar apa TTS yang telah kita rancang tadi. Di samping itu juga kita bisa mempublish crossword. Artinya kita ingin menyimpan crossword kita ke dalam format RTF. Nanti bisa kita buka dalam format Word atau Microsoft Word. Nah, kita simpan dalam folder yang sama dengan yang tadi, dengan nama TTS1. Di samping itu, kalau kita ingin menyimpan dalam web page, kita bisa mengklik empty grid and close. Saya nggak tahu ya pengucapannya apakah benar dan salah. Kemudian kita simpan di dalam folder yang sama. Nah, kemudian akan keluar tampilannya seperti ini. Nah, inilah tampilan dari TTS kita nanti di saat kita cetak dengan printer, dan juga begini tampilannya di saat kita menyimpannya dalam format web page. Across adalah pertanyaan mendatar, sedangkan down adalah pertanyaan menurun. Di saat kita membuka file TTS yang telah kita simpan, kira-kira tampilannya seperti ini. Kita bisa melakukan pengeditan di sini dengan memberikan judul dari TTS tersebut. TTS ini merupakan alternatif yang menarik bagi kita sebagai seorang pendidik, juga menarik bagi siswa dalam mengerjakan latihan-latihan untuk mencapai pemahaman terhadap suatu materi yang diberikan. Pada halaman ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah kotak sebagai isian dari pertanyaan, sedangkan bagian bawahnya adalah across dan down, yaitu pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Kemudian file ini kita simpan kembali di dalam komputer kita dalam format RTF, artinya format ini bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Mereka akan lebih tertantang untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kita bagikan pada teka-teki silang tersebut. Nah, sangat menarik bagi peserta didik kita nantinya. Demikianlah video tutorial pembuatan TTS kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.